Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Dace dan Pak Hans, serta teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan life cycle analysis bahan bakar alternatif pada industri semen. Outline presentasi hari ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga adalah life cycle inventory, yang keempat adalah life cycle impact assessment, yang kelima adalah interpretation, dan yang terakhir adalah dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama, latar belakang. Produksi semen memerlukan biaya operasional yang cukup mahal. Hal ini dikarenakan dalam proses produksinya membutuhkan energi yang besar dalam proses pengeringan bahan baku dan proses klinker yang mencapai suhu 900 sampai 1500 derajat Celcius. Selain itu, penggunaan energi juga digunakan dalam proses pengolahan limbah. Dalam proses pemanasan tersebut dibutuhkan bahan bakar yang sangat banyak. Bahan bakar yang biasa digunakan adalah batu bara. Pada pembakaran tersebut tentu menghasilkan banyak CO2. Permasalahan tersebut menjadi masalah besar untuk penduduk sekitar pabrik dan masyarakat secara global karena CO2 ini akan menyebabkan global warming dan efek rumah kaca. Kondisi penyamaran lingkungan hidup ini membawa dampak lain yaitu kesehatan. Contohnya 3 desa ini yaitu Karangolo, Kemandang, dan Sumberarum. Menunjukkan adanya peningkatan penderita penyakit saluran pernafasan pada tahun 2013. Tercatat ada 1.775 warga yang mengalami infeksi akut pada saluran pernafasan, sedangkan pada tahun 2015 menjadi 2058. Dari masalah-masalah ini akan diperlukan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sesuai dengan pilar-pilar sustainability menggunakan framework life cycle analysis. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan. Penggunaan limbah sebagai bahan bakar alternatif dari industri semen memiliki beberapa keuntungan seperti yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan seperti batu bara serta dampak lingkungan yang terkait dengan pertambangan batu bara. Yang kedua, berkontribusi terhadap penurunan emisi seperti gas rumah kaca dengan mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan yang seharusnya dibakar dengan emisi dan residu akhir yang sesuai. Dalam pre-calciner, reaksi pembakaran ulang gas buang membantu mengurangi emisi NOx atau nitrogen oksida. Selanjutnya, memaksimalkan pemulihan energi dari limbah. Semua energi digunakan langsung di dalam kiln untuk produksi klinker. Hal ini dapat memaksimalkan pemulihan bagian limbah yang tidak mudah terbakar dan menghilangkan kebutuhan untuk pembuangan terak atau abu, karena bagian anorganik menggantikan bahan baku dalam semen. Dan yang terakhir, bahan baku alternatif merupakan metode yang efektif untuk mengurangi biaya produksi semen. Bahan bakar tersebut dapat digunakan dalam precalciner yang dirancang untuk beroperasi pada suhu yang lebih rendah. Selanjutnya, terdapat beberapa kelemahan juga atau tantangan utama, yaitu yang pertama, distribusi panas yang buruk, yang kedua, operasi precalciner yang tidak stabil, selanjutnya penyumbatan pada cyclone preheater, dan yang terakhir penumpukan di saluran riser kiln. Jadi penyumbatan ini dapat terjadi pada cyclone preheater jika kandungan klorin atau Cl di dalam bahan bakar lebih dari 0,5%, dan beberapa alkali yang menguap di bagian suhu tinggi dari sistem atau kiln mengembun di bagian yang lebih dingin, menyebabkan penumpukan dan penyumbatan dalam sistem pertukaran panas. Endapan yang lengket ini menarik debu dan mengikatnya bersama-sama untuk membentuk penumpukan. Dan kalau misalnya kasusnya ekstrim, dapat sepenuhnya menghambat aliran bahan padat, gas, dan atau semen. Karena itu ada dua cara untuk mempertahankan alkali pada tingkat yang diperlukan. Pertama, melalui pemilihan bahan yang cermat, dan yang kedua, mengeluarkan debu alkali tinggi dari sistem kiln. Selanjutnya adalah life cycle inventory, di mana life cycle inventory ini merupakan tahapan kedua yang melibatkan pemodelan sistem produk, pengumpulan data, serta deskripsi dan verifikasi data. Tahapan ini memberikan informasi berupa data untuk input dan output untuk semua unit proses yang terpengaruh yang menyusun sistem produk, seperti input yang meliputi masukan bahan, energi, dan bahan kimia, dan lainnya. Lalu ada output yang meliputi emisi udara, emisi air, atau limbah padat.
Data dari life cycle inventory ini dapat disajikan dalam bentuk tabel dan beberapa interpretasi dapat dibuat pada tahap awal ini. Hasil inventarisasi tersebut merupakan LCI yang memberikan informasi tentang semua input dan output berupa aliran dasar ke dan dari lingkungan dari semua unit proses yang terlibat dalam penelitiannya. Berikut merupakan data yang didapatkan. Dari tabel di sini didapatkan bahwa yang pertama adalah penurunan konsumsi listrik yang diakibatkan oleh penghematan pada proses penghancuran atau crushing dan penggilingan atau grinding dari raw material substitution. Sedangkan untuk fuel substitution terjadi penghematan pada proses penggilingan petcoke. Lalu selain itu penghematan petcoke terjadi karena jumlah petcoke yang digunakan untuk menghasilkan 1 kg clinker pada fuel substitution, sedangkan pada raw material substitution, petcoke juga mengalami penghematan diakibatkan oleh entalpi reaksi dehidrasi kapur yang rendah dibandingkan dengan reaksi dekarbonisasi kapur yang sesuai. Jika ditinjau dari transportasinya, petcoke dan limestone mengalami penghematan yang berkaitan dengan semakin sedikitnya jumlah bahan baku atau jumlah bahan bakar yang digunakan pada masing-masing skenario. Lalu terdapat penghematan emisi gas CO2 untuk skenario raw material substitution yang diakibatkan oleh semakin sedikitnya batu kapur yang digunakan dan juga sedikitnya kandungan bahan organik dalam lumpur yang distabilkan. Lalu ada pengurangan nilai emisi SO2 yang untuk kedua skenario, mempertimbangkan pengaruh jumlah petcoke per kilogram clinker yang lebih sedikit pada masing-masing skenario. Lalu yang terakhir ada kandungan logam yang diperkirakan untuk kedua skenario dengan mempertimbangkan pengurangan petcoke dan kandungan logam berat diperkirakan untuk kedua skenario dengan mempertimbangkan pengurangan petcoke dan kandungan logam berat dalam lumpur limbah yang diolah. Dari tabel berikut didapatkan bahwa untuk skenario penggantian bahan bakar menghasilkan penghematan bervariasi antara 3-7% dibandingkan skenario penggantian bahan baku. Perbedaan yang diamati untuk penggantian bahan baku lebih rendah dari 1,1% dan kurang menguntungkan untuk penggantian bahan baku. Sementara kategori ekotoksisitas air tawar dan terestrial didapatkan mengalami penurunan 1% penghematan untuk penggantian bahan baku dan 3,5% untuk penghematan bahan bakar. Selanjutnya adalah Life Cycle Impact Assessment, di mana LCIA ini digunakan untuk membantu dalam mengkarakterisasi dampak kerusakan. Terdapat 4 metode perhitungan yang digunakan. Yang pertama ada IPCC yang digunakan untuk menilai perubahan iklim. Kategori dampaknya adalah Global Warming Potential. Yang kedua adalah CML 2000 yang digunakan untuk membantu menilai dampak kerusakan lingkungan dengan faktor pemberat untuk membatasi ketidakpastian. Pendekatan perhitungannya menggunakan midpoint. Dampak kategorinya ada acidification, eutrophication, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Eco Indicator 99, yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dengan pendekatan endpoint terhadap 3 ekosistem, yaitu kesehatan manusia, kualitas lingkungan, dan sumber daya. Yang keempat adalah CXD atau Cumulative Exergy Demand, di mana exergy ini merupakan fungsi keadaan masalah. Berbeda dengan energi yang merupakan fungsi keadaan materi. CXD ini digunakan untuk memperhitungkan jumlah exergy dari seluruh sumber daya dalam menyediakan suatu proses atau produk. Perhitungan dijalankan dengan simulasi SIMAPRO menggunakan Monte Carlo Tool yang dijalankan sebanyak 1000 run dan 95% confidence interval. Berikut adalah hasil dari perhitungannya dengan beberapa dampak kategori yang di-highlight. RMS merupakan raw material substitution dan FS merupakan fuel substitution. Emisi gas CO2 menjadi faktor GWP atau Global Warming Potential, di mana pada RMS terlihat memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan FS, dikarenakan penggantian petcoke pada FS. Hal tersebut juga akan berdampak ke emisi SO2, di mana nilai FS akan lebih kecil daripada RMS dalam hal acidification. Kemudian untuk kesehatan manusia menggunakan satuan daily atau Disability Adjusted Life Year, yang merupakan beban tahunan yang hilang akibat kematian dini, penyakit atau disabilitas. Pada produksi ini
terlihat bahwa RMS memiliki nilai yang lebih tinggi karena gas emisi yang dihasilkan juga lebih tinggi. Untuk CXD, kebutuhan FS lebih sedikit karena kebutuhan penggilingan petcoke yang berkurang. Selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini adalah tahap akhir dari life cycle analysis atau LCA. Hasil dari LCA ini atau LCIA atau keduanya ini diringkas dan didiskusikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan memberi rekomendasi sesuai sama dengan tujuan dan ruang lingkup yang sudah ditetapkan pada tahap awal LCA. Nah, berdasarkan analisis LCI, skenario fuel substitution ini sama raw material substitution memiliki nilai yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tanpa ada substitution atau modifikasi. Sehingga kedua skenario ini lebih baik dari tanpa substitution. Di antara skenario fuel substitution dan raw material substitution, angka terendah pada konsumsi listrik, penggunaan petcoke, serta emisi karbon dioksida berbahan bakar fosil, sulfur dioksida, kadmium, dan merkuri ini adalah skenario dari fuel substitution. Selain itu, dicintai juga tadi dari karakteristik skenario bahwa dengan melakukan skenario fuel substitution ini akan mendapat menghemat lebih banyak daripada raw material substitution. Terus berdasarkan analisis LCIA, skenario fuel substitution memberikan penurunan yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan, yaitu berdasarkan GWP, AD, OD, ARD, POCP, dan TE dibandingkan raw material substitution. Nah, dari kedua analisis ini dapat disimpulkan bahwa fuel substitution merupakan skenario yang terbaik di antara dua skenario lainnya untuk mencapai keberlanjutan pada industri semen. Yang selanjutnya adalah dampak sosial dan lingkungan. Yang pertama, dampak sosial. Dampak sosial dari diberlakukannya substitusi dari bahan bakar sendiri itu ada dua secara garis besarnya. Yang pertama itu lingkungan masyarakat yang sehat. Nah, kenapa? Hal ini itu bisa terwujud karena semakin berkurangnya emisi gas CO2 yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Nah, dengan berkurangnya emisi gas ini, itu akan menciptakan masyarakat yang sehat karena udara yang lebih bersih dan akan mendorong produktivitas masyarakat sehingga tingkat ekonomi masyarakat juga akan semakin meningkat. Yang kedua, peningkatan ekonomi wilayah. Kenapa? Karena substitusi bahan bakar sendiri akan menggunakan limbah dari lumpur perkotaan. Nah, limbah tersebut itu dapat menjadi salah satu komoditas yang dapat dijual kepada pihak pabrik. Nah, perkotaan dengan sistem pengolahan limbah tertentu itu dapat menjual limbah tersebut kepada pabrik dan akan meningkatkan tingkat ekonomi perkotaan. Nah, dengan meningkatnya tingkat ekonomi perkotaan itu, kota tersebut itu bisa diharapkan menjadi kota yang lebih maju dan dapat menghasilkan peneliti-peneliti baru agar dapat menghasilkan inovasi tertentu ke depannya. Nah, yang selanjutnya ini adalah dampak lingkungan. Yang pertama adalah penurunan angka GWP, acidification, lapisan ozon, dan yang lain-lainnya itu. Nah, penurunan parameter-parameter tersebut itu mengindikasikan bahwa limbah yang dihasilkan akibat proses pembakaran bahan bakar itu akan semakin minim dampaknya terhadap lingkungan dan menghasilkan limbah yang lebih eco-friendly jika dibandingkan dengan raw material substitution ataupun tidak dilakukan substitusi sama sekali. Nah, walaupun limbahnya lebih eco-friendly, dia tetap harus diolah sebelum dibuang ke lingkungan agar sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada penurunan emisi gas CO2. Nah, di penurunan emisi gas CO2 sendiri ini, substitusi sebesar 15% itu akan menghasilkan penurunan emisi gas CO2 hingga sebesar 51 ton per hari dalam produksi semen berkapasitas 4.100 ton. Dengan penurunan emisi gas tersebut, akan terjadi penurunan angka global warming yang dapat membuat melambatnya pencairan es di kutub dan akan menghasilkan lingkungan yang lebih baik. Nah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami ucapkan maaf dan terima kasih.